Sejak saya jadi bapak-bapak, saya itu udah jarang banget yang namanya olahraga. Padahal dulu waktu masih bujang, perut saya itu masih lumayan kotak-kotak. Sekarang nggak ada yang ngingetin saya untuk olahraga. Ngingetin paling ya ngingetin tagihan kartu kredit, tagihan KPR, terus juga deadline review. Nggak ada sama sekali yang peduli dengan kesehatan saya. Sampai akhirnya ada personal assistance yang sayang dan juga perhatian dengan kesehatan saya. Apalagi personal assistant yang satu ini, cantik banget. Jadi perkenalkan, ini adalah Huawei Watch GT3, personal assistant saya yang baru. Yang secara desain, cantik banget. Desainnya ini sama sekali nggak terlihat kalau dia smartwatch. Mirip seperti jam tradisional pada umumnya. Buat orang yang nggak pengen terlihat mencolok, smartwatch ini pas banget. Dan Huawei Watch GT3 ini adalah smartwatch Harmony OS pertama yang punya desain mewah dan juga fitur canggih serbaguna. Saya pribadi suka banget dengan desainnya. Mau dibawa ke acara formal hayu, dibuat lifestyle juga hayu. Karena beberapa orang ada yang males pakai smartwatch itu karena desainnya terlalu tech atau terlalu futuristik. Dan yang saya bahas ini adalah versi Classic Edition dengan diameternya 46 mm yang menurut saya pas dengan pergelangan tangan saya. Sebenarnya ada SKU lain yang diameternya 42 mm, cuman karena pergelangan tangan saya lumayan besar, jadi akhirnya saya memutuskan pakai yang 46 mm. Untuk bobot kalau di website Huawei tanpa strap itu sekitar 42,6 gram dan dipakai itu enteng banget. Apalagi strapnya yang leather ini cocok dengan kulit saya. Karena biasanya saya ganti-ganti strapnya smartwatch dan ada beberapa yang bikin tangan saya gatel. Tapi kalau punyanya Huawei Watch GT3 ini sama sekali nggak gatel dan dipakai itu enteng dan nyaman. Kalau saya bandingin dengan jam analog yang high-end pun, desain dari Huawei Watch GT3 ini menurut saya masih nggak kalah keren dan tetap terlihat klasik dan berkelas. Watch face bawaannya ini juga nyatu banget dengan desainnya. Untuk UI-nya juga di-upgrade dengan chessboard design, di mana semua aplikasi dan fitur langsung terpampang dalam satu layar yang membuatnya juga lebih praktis sekarang. Dia juga punya rotating crown yang mirip seperti merek sebelah, ada suaranya juga, ada vibrate-nya juga. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk suara rotating crown-nya. Jadi mirip seperti HP kalau misalkan kita pencet keyboardnya. Ada vibration-nya. Terus di bagian bawah rotating crown ini juga ada tombol shortcut untuk memulai workout. Untuk layarnya juga udah pakai AMOLED dengan ukuran 1,43 inch yang versi 46 mm. Layarnya ini saya nggak tahu berapa hertz, tapi yang saya rasain dia smooth dan responsif banget. Terus layar AMOLED-nya ini ketemu frame hitam di pinggirannya. Wah, cantik banget. Selain cantik, Huawei Watch GT3 ini juga perhatian. Istri saya aja kalah perhatian ya kalau dibandingkan dengan smartwatch yang satu ini. Istri saya itu perhatiannya beda. Perhatiannya itu yaitu tadi kayak ngingetin tagihan cicilan kartu kredit, terus juga tagihan cicilan rumah, itu dia ngingetin. Tapi nggak pernah ngingetin sekalipun kesehatan. Jadi smartwatch ini lebih peduli hidup saya ketimbang istri saya. Ada pengingat untuk heart rate monitoring, ada stress test buat ngukur kadar stres kita. Jadi ketika istri saya ngingetin cicilan saya bisa langsung cek di sini tingkat stres saya berapa kalau cicilan udah mepet. Terus ada Huawei True Sleep, di mana fitur ini mampu menganalisa pola tidur dan pola pernafasan kita dan nanti akan dianalisa sama dia. Pola tidur kita itu udah bagus atau belum, ada sleeping problems atau enggak. Cuman fitur ini saya belum sempet coba sampai depth banget karena saya baru pakai smartwatch ini sekitar 2 hari setengah sekarang. Jadi analisa untuk tidurnya mungkin belum keluar semua. Nanti saya akan bikin video in-depth reviewnya mungkin sekitar 1 bulan lagi setelah pemakaian. Terus juga ada fitur yang menurut saya sangat penting banget di masa pandemi seperti ini, yaitu SpO2. Di mana fitur ini mampu mengukur oksigen di dalam darah. Beberapa bulan kemarin ketika saya kena COVID, saya harus beli alat SpO2 di apotek. Harganya sekitar 350.000. Tapi ini sudah include di dalam smartwatch. Dan menariknya lagi dengan sensor baru dari Huawei Watch GT3, kita bisa memonitoringnya all day, seharian penuh non-stop. Jadi sensor barunya ini dinamakan Huawei dengan TrueSyn 5.0 yang diklaim Huawei lebih akurat. Caranya dia menambahkan sensor cahayanya, terus juga mengupgrade algoritma AI dan juga micro nano optical filmnya. Dan dengan sensor barunya ini, kalau biasanya smartwatch lain hanya bisa ukur fitur health analysisnya tadi ketika kita pencet measure, di Huawei Watch G3 ini enggak. Jadi di sini kalau misalkan saya slide, reportnya itu langsung ada, nggak usah kita ukur ulang. Terus juga ada fitur yang menurut saya butuhin banget. Namanya adalah healthy living. Ini menarik banget ya. Karena dengan healthy living ini saya diingatkan untuk minum, diingatkan untuk tidur, dan yang paling menarik diingatkan untuk senyum. Wah, buat Tomo cocok ini ya karena baru saja ditinggal nikah. Jadi yang penting senyumin aja lah.
Dan Huawei itu kalau bikin teknologi kan bisa canggih banget ya. Jadi ke depan mungkin saya mau request smartwatch yang bisa mengingatkan untuk berhenti ngerokok. Karena saya juga lagi butuh itu. Jadi tiap saya nyalain rokok, jamnya nyetrum gitu ya, biar saya nggak ngerokok, itu kayaknya bakalan butuh banget saya. Terus selain untuk fitur health analysis, fitur untuk olahraga dan workoutnya juga banyak banget. Dia punya lebih dari 100 mode workout. Ada running, walking, climbing, sampai skying pun ada. Mode workout ini juga dikategorikan lagi sama Huawei dengan ada indoor dan juga outdoor. Terus buat yang belum pernah olahraga atau baru mau mulai olahraga, itu kan biasanya bingung ya mau ngapain. Gak usah khawatir karena di smartwatch ini juga ada plannya. Ibaratnya kalau misalkan kita nge-gym, itu ada personal trainernya. Personal trainer itu biasanya harganya lumayan mahal, apalagi kalau kita nge-gymnya di tempat Om Deddy Corbuzier. Nah, dengan smartwatch ini kita udah punya personal trainer. Apalagi buat kalian yang suka lari, ada banyak banget running plan-nya. Dan di Huawei Watch GT3 ini GPS-nya juga udah akurat banget karena dia pakai 5 system dual band GNSS. Udah saya cobain, saya aktifkan fitur outdoor runningnya di dalam rumah, dan sama dia saya disuruh keluar rumah untuk memulai lari. Jadi dia tahu kalau sebenarnya saya ada di dalam rumah. Disuruh keluar dulu. Gila ya, GPS-nya akurat banget. Bahkan buat kalian yang nggak tahu jalan, mungkin baru aja nikah, baru beli rumah baru, abis gitu kalian belum tahu jalan di situ dan pengen lari olahraga, personal trainernya ini bisa ngaturin rute buat kita untuk lari. Dan ketika lari juga ada banyak banget notifikasinya. Jadi kalau misalkan heart rate kita terlalu tinggi, dia akan ngomong, terlalu rendah dia akan ngomong, kita jalan terlalu pelan dia akan ngomong. Jadi apa dia dukun ya? Kenapa dia bisa tahu? 137 and 157 beats per minute. Suara speaker dari Huawei Watch GT3 ini ketika personal AI trainernya ngomong juga lumayan kenceng banget untuk sebuah smartwatch sebenarnya. Cuman walaupun sekenceng-kencengnya smartwatch, kalau saya pribadi nggak bakalan saya gunakan sebuah smartwatch untuk mendengarkan musik karena itu jatuhnya ria atau pamer sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan kalian lagi nggak ada free buds dan pengen teleponan pakai smartwatch, bisa. Karena dia sudah built-in dengan mikrofon. Jadi biar kayak Power Ranger gitu ya. Halo kayak gini biasanya Power Ranger ya. Jadi itu sama aja ria dan pamer ya. Gak apa-apa, yang dipamerin kan barang bagus. Terus buat yang suka traveling, kalau kalian koneksikan si Huawei Watch GT3 ini dengan Petal Maps yang ada di device Huawei, dia langsung dimasukkan ke sini gitu mapsnya. Dan animasinya bagus, jadi kayak arah panah gitu. Kayak lebih canggih, cuman di Huawei Nova 7 saya ini sementara belum ada ya. Katanya sih sekitar upgrade berikutnya baru ada fitur Petal Maps di Huawei Watch GT3. Sebenarnya masih banyak banget fitur dari Huawei Watch GT3 ini yang belum saya cobain. Jadi untuk sertifikasinya dia juga udah punya 5 ATM water resistant. Jadi dia bisa tahan di kedalaman air itu 50 meter. Dan kalau misalkan udah kena air, ada aplikasinya juga untuk mengeluarkan airnya. Cuman akan kita bahas di next video aja. Sekalian saya nyobain baterainya juga. Tapi untuk sementara first impression saya pakai Huawei Watch GT3 ini itu dulu. Kalau untuk kekurangannya sementara ini masih di rotating crown-nya ini ada langkah bagus sebenarnya. Cuman ketika di slide seperti ini, dia itu suaranya kayak smartphone yang mid range. Semoga aja dengan updatean baru nanti bakalan lebih semutkan lagi ya, biar nggak terlalu keras seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.